Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenab sebagai tutor mata pelajaran ekonomi di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Pada kesempatan kali ini di kelas 12 semester 2, pertemuan pertama saya akan membahas mengenai tahapan atau siklus akuntansi. Silahkan disimak videonya. Pembahasan pertama yaitu mengenai definisi dari siklus akuntansi. Di sini ada menurut Dina Fitria dan juga Rahman Pura. Menurut Dina Fitria, siklus akuntansi itu mengacu pada tahapan kegiatan akuntansi yang dimulai segera setelah transaksi terjadi dalam suatu entitas. Sedangkan menurut Rahman Pura, siklus akuntansi itu adalah seperangkat tugas dan tahapan akuntansi yang terjadi secara sistematis. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa siklus akuntansi ini merupakan setiap tindakan akuntansi dalam suatu perusahaan yang harus diidentifikasi, dianalisis, dicatat dengan menggunakan proses yang berulang. Nah, pengulangan ini biasanya berlangsung dalam kurun waktu 1 tahun kalender. Nah, orang yang melakukan pengolahan atau pencatatan akuntansi itu disebut dengan akuntan. Nah, jadi secara sederhana ini siklus akuntansi ini merupakan pencatatan pengolahan keuangan di suatu perusahaan. Nah, jenis-jenis siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi itu terbagi menjadi dua jenis. Ada siklus akuntansi untuk perusahaan jasa dan ada siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Perusahaan jasa merupakan bisnis yang tidak memiliki kepemilikan setelah produknya tidak berwujud. Contoh dari perusahaan jasa di sini ada bimbingan belajar, bengkel, kendaraan, salon, dan juga sebagainya. Sedangkan kalau perusahaan dagang itu barang yang ditawarkan di sini tentu saja jelas secara fisik. Tindakan siklus akuntansi perusahaan dagang antara lain dalam penjualan produk, harga pokok, penjualan, dan biaya persediaan. Itu di antara jenis siklus akuntansi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai alur dari siklus akuntansi. Yang pertama ada tahap pencatatan, tahap pengeksesaran, dan tahap pembuatan laporan keuangan. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini hanya dalam tahap pencatatannya saja. Nanti untuk yang selanjutnya kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Siklus akuntansi yang pertama itu ada tahap pencatatan, yang mana dalam tahap pencatatan itu yang pertama ada transaksi atau pengumpulan bukti-bukti transaksi. Pencatatan transaksi ini meliputi pembuatan transaksi dan juga bukti transaksi. Bukti transaksi adalah bukti tertulis atas pelaksanaan transaksi. Jadi setelah kita melakukan penjualan, maka kita harus mengumpulkan bukti-bukti transaksi untuk pengolahan siklus akuntansi. Nah, di sini ada salah satu dua kegunaan dari adanya bukti transaksi. Yang pertama itu untuk memastikan keabsahan transaksi yang dibuat. Jadi, ketika kita telah melakukan pembelian atau penjualan, ketika ada bukti transaksi, kita bisa melihat keabsahan dari transaksi yang sudah dilakukan. Yang kedua, untuk menjadi rujukan jika terjadi masalah. Nah, jadi jika ada bukti transaksi ini bisa dijadikan rujukan ketika di kemudian hari terjadi suatu masalah. Baik warga belajar semuanya, materi yang selanjutnya itu ada contoh-contoh dari bukti transaksi. Nah, yang pertama ada kwitansi. Nah, untuk kwitansi ini pasti warga belajar semuanya sudah pernah mempunyai atau sudah pernah melihat. Nah, untuk yang belum melihat di sini ada contoh ya, ini adalah contoh dari bukti transaksi kwitansi. Nah, kwitansi ini merupakan kertas yang digunakan sebagai bukti dari penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima dan diserahkan kepada orang yang membayar. Nah, yang kedua ada faktur. Nah, kalau faktur itu mungkin sebagian orang sudah ada yang sudah melihat dan mungkin ada juga sebagian orang yang belum melihat. Nah, di sini juga ada gambar dari faktur itu sendiri. Nah, faktur itu merupakan dokumentasi transaksi yang berisi pencatatan dan penjualan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Nah, ini biasanya ada di toko-toko. Bukti transaksi yang selanjutnya ada cek. Cek juga mungkin sudah ada yang tahu atau mungkin masih belum ada yang tahu ya.
Cek ini merupakan dokumen yang berisi perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada pemegang cek pada saat dibawa atau ditunjukkan kepada bank. Nah, lalu yang selanjutnya ada nota. Nota ini bukti transaksi untuk pembelian barang atau penjualan barang secara tunai. Untuk nota juga, sebagian warga belajar pasti sudah pernah ada yang melihat atau mempunyai. Nah, di sini juga ada nota debit dan juga nota kredit dan juga ada memo. Ini beberapa gambar-gambar dari contoh-contoh bukti transaksi yang digunakan dalam siklus akuntansi. Nah, yang selanjutnya itu ada pengkodean akun. Jadi, setelah transaksi terjadi atau setelah penjualan pembelian itu terjadi, maka bukti-bukti transaksi itu harus dikumpulkan sesuai dengan jenis akunnya. Jadi, nanti akan dibuatkan akun, lalu setelah dibuatkan akun akan dibuat laporan keuangan. Nah, itu teknis dari pembuatan siklus akuntansi. Nah, tadi dikatakan bahwa setelah bukti transaksi itu terkumpul, maka harus dikumpulkan sesuai dengan jenis akunnya. Nah, apa itu kode akun? Nanti di sini kita akan menjelaskan ya bahwa kode akun itu dalam akuntansi merupakan pedoman penyusunan, pelaporan, serta penelahan transaksi keuangan. Kode akun juga bisa diartikan sebagai penamaan atau penomoran untuk pengklasifikasian atau pengelompokan pos atau rekening transaksi. Nah, jadi nanti transaksi itu akan dikumpulkan atau dikelompokkan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Nah, jadi yang selanjutnya ada fungsi kode akun. Jadi kode akun ini berfungsi yang pertama untuk memudahkan pengolahan informasi keuangan bagi si pengguna. Yang kedua, untuk memudahkan penyusunan laporan yang diterima di berbagai pihak. Yang ketiga, untuk memudahkan komunikasi dan hubungan bisnis antar sesama koperasi kredit di Indonesia. Nah, jadi untuk memudahkan itu lalu dibuatlah kode akun. Nah, fungsi yang terakhir itu untuk memungkinkan keseragaman pencatatan, pembukuan, serta penyajian informasi keuangan. Jadi, ketika ada kode akun ini memudahkan dalam pencatatan, pembukuan, serta pemahaman untuk semua lembaga. Yang terakhir ada jenis-jenis kode akun. Kode akun yang pertama yaitu ada kode numeral, yang mana kode numeral ini merupakan kode akun yang menggunakan angka. Biasanya angka yang digunakan itu dari angka 1 sampai 9. Nah, di sini ada gambar contoh dari kode akun angka ya. Misalkan Aktiva itu kodenya dari 100 sampai 199 dan selanjutnya ya. Di sini. Nah, di sini juga ada golongan dan juga kodenya. Nah, jadi kode yang digunakan itu berupa angka. Jenis kode akun yang kedua yaitu ada kode desimal, yang mana kode desimal ini merupakan kode akun yang menggunakan angka-angka dan dipisahkan oleh titik-titik. Nah, di sini juga saya menyertakan contoh dari jenis kode akun desimal. Nah, bisa dilihat ya perbedaan dari kode akun numeral dan juga desimal. Kalau akun numeral itu tidak ada pemisahnya, sedangkan kalau desimal itu ada pemisah. Di sini contohnya ada titik yang memisahkan angka-angka tersebut. Yang ketiga, jenis akun itu ada kode monemik, yang mana kode akun monemik ini merupakan kode akun yang menggunakan huruf-huruf tertentu. Biasanya ini menggunakan huruf besar dari awal katanya. Contoh misalkan di sini jenis harta menggunakan kode akun H, ini diambil dari kata awal kata tersebut. Jenis kode akun yang terakhir itu ada kode kombinasi, yang mana kode kombinasi ini merupakan kode yang menggunakan gabungan angka-angka dan huruf-huruf tertentu. Contoh misalkan di sini ada golongan akun Aktiva Lancar dan jenis akun kas. Nah, untuk penggabungannya itu misalkan Aktiva Lancar itu menggunakan kode akun huruf atau monemik yaitu A dan L atau Aktiva Lancar. Nah, sedangkan untuk jenis akun kasnya menggunakan kode akun angka yaitu angka 10. Nah, jadi ini bisa digabungkan antara kode akun angka dan juga kode akun huruf.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh warga belajar semuanya. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan penilaian di link pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.